bisa diminum yang lezat, minum minuman yang seger-seger, kemudian metik buah yang sangat lezat dan dirasakan dimakan gitu ya. Kemudian bertemu dengan siapa? Bidadari-bidadari surga. Kebayang gitu ya, dikelilingi wanita dan halal gitu ya. Dia selalu memikirkan seperti itu. Kemudian jalan-jalan di kebun-kebun surga, ketemu dengan orang-orang yang wajahnya rupawan. Kemudian bisa main ke sungai-sungai surga dan meminum air tersebut dengan tidak ada rasa dahaga. Terus aja membayangkan dirinya berada di surga, menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan kenikmatan tersebut dibayangkan selama-lamanya, kekal abadi. Kebayang gak? Seneng terus gitu, gak banyak keluh kesah. Mau makan langsung datang gitu ya. Coba antum dalam kondisi umpamanya kondisi sakit ya, ketika tiduran terus di rumah sakit kayak anak kemarin, enak gitu ya. Datang jam 7 itu udah ada makanan, kemudian cemilannya udah datang, kemudian minuman sudah disajikan. Tengah hari begitu juga, sore hari begitu juga. Itu di rumah sakit sudah dilayani. Terlebih ketika kita punya uang di restoran, pasti dilayani dengan sepenuh pelayanan. Di surga gak ada bayar, gak ada lagi sakit. Dalam keadaan kondisi senang, bersih, tidak sakit. Terus makanan tiap hari mau kapanpun datang semuanya. Kebayang oleh dia, saya menikmati kenikmatan-kenikmatan surga dan kekal abadi di surga. Kemudian beliau melanjutkan, dan setelah itu saya memisalkan diriku, membayangkan diriku berada di neraka jahanam. Baru masuk udah kebakar, kebayang. Kemudian masuk dalam keadaan dirantai, kemudian masuk dalam keadaan dicambuk, memar-memar, gosong, kebakar. Kemudian masuk ke dalam neraka, sangat haus. Aku membayangkan meminum atau memakan dan meminum minuman yang sangat mendidih, minuman yang sangat menjijikan. Lalu aku minum air tersebut. Kemudian apa lagi? Setelah itu kami sangat lapar, aku sangat lapar, dan memakan makanan yang ada di dalam neraka, buah zakum, yang mana dalam riwayat menghancurkan perut, mengkoyak perut ketika dimakan. Dan dalam keadaan tersebut aku disiksa terus menerus di dalam neraka, dan disiksa tersebut selama-lamanya, abadi, kekal terus. Langsung terdiam. Pertama memikirkan kesenangan, kedua memikirkan tentang kesengsaraan yang ada di dalam neraka. Maka beliau melanjutkan dan bertanya kepada jiwaku, katanya. Kata beliau, aku bertanya kepada jiwaku, ay nafsin ayya syai'in. Kata beliau, apa lagi ya? Ay nafsin ayya syai'in turidin, katanya. Wahai jiwaku, apa yang engkau inginkan? Mau ke surga atau ke neraka? Langsung kan. Kemudian jiwaku menjawab kepada diriku, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihan. Kata jiwaku, aku ingin dikembalikan ke dunia untuk berbuat amal soleh. Kan sudah masuk surga, kemudian dimasukkan ke neraka. Maka jiwaku menjawab, aku ingin kembali ke dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Maka dilanjutkan oleh beliau, ketika itulah aku katakan kepada jiwaku, fa anti fil ummiyati fa'mal.
Engkau wahai jiwaku saat ini sedang berada dalam angan-angan. Engkau berada di dalam kehidupan yang engkau angan-angankan, yaitu kehidupan dunia. Agar engkau bisa agar engkau bisa beramal soleh, maka engkau beramallah. Ya gitu. Jadi dia bertanya kepada jiwanya, apa yang kau inginkan? Mau masuk surga atau masuk neraka? Kata jiwanya, aku ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Maka engkau sedang berada di dalam angan-angan. Kemudian apa? Beramallah. Lakukanlah amal soleh. Dari situ beliau kembali menjadi bersemangat dalam beramal. Mungkin sepele ya. Terkadang apa maksudnya dalam kisah ini? Terkadang kita diberikan kesusahan itu atau diberikan kesengsaraan, mau dalam segi materi atau dalam kemampuan atau di dalam finansial tadi. Kadang kita langsung ingat ke Allah, ya Allah, saya nggak punya duit gitu ya. Ya Allah, kok saya gini? Orang lain punya harta banyak, saya nggak punya. Contoh kecilnya seperti itu. Tapi manakala diberikan kelebihan oleh Allah, terkadang kita lupa bahwasanya ini kelebihan dari Allah. Dan kita merasa ini cukup bagiku, bukan untuk kebaikan orang lain. Maka terkadang di dalam surah Al-Fajr kan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Terus apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang berada di dalam neraka itu kaduhung, menyesal karena mereka tidak berbuat baik di dalam dunia. Sehingga akhirnya apa? Mereka dijebloskan ke dalam neraka. Karena apa? Mereka menganggap bahwasanya ketika dia diberikan harta banyak itu, dia menjadi mulia. Saya telah dimuliakan oleh Allah. Tapi apa? Ketika diberikan atau diuji dengan kesengsaraan, dia merasa telah dihinakan oleh Allah. Dan banyak sekali. Ya kan, kalau punya harta saya kekal, enak gitu ya, kemana-mana bisa pergi, makan bisa seenaknya. Tapi ketika nggak punya harta, dari kaya kemudian jadi miskin, rata-rata orang murka kepada Allah, ya, tidak menerima keadaan, sehingga akhirnya dalam kondisi tersebut dia terlaknat dan masuk ke dalam neraka. Nah, begitupun dalam keadaan diri kita ya. Terkadang kalau nggak punya apa-apa, dekat sama Allah. Harus diingatkan dengan tadi, surga atau neraka. Kalau mau surga, kita beramal. Kalau mau neraka, nah siapa yang mau ke neraka ya? Kalau tidak mau masuk neraka, maka jauhi larangan-larangan Allah. Maka tadi seorang ulama mengatakan tadi, Ibrahim At-Taimi ya, beliau sering seperti itu, introspeksi kepada dirinya ketika dia futur, ketika dia tidak semangat dalam beribadah atau tidak banyak malas-malasan, maka dia sering mengingatkan dirinya atau jiwanya mau masuk neraka atau surga. Kalau masuk neraka, lakukanlah amal. Kalau tidak mau masuk neraka, tetap beramal dan jauhi larangan-larangan Allah. Maka teman-teman, ketika dalam kondisi futur, mungkin bisa dipakai tips ini. Perbanyak muhasabah, ya. Tungkul terus gitu ya, muhasabah ya Allah. Dalam kultum jangan muhasabah tidur ya, diusahakan tegak. Kalau santri Agim di DT, duduk siap begini, tangannya dua-duanya ke lutut, ke paha, lihat ke depan,
Terus itu istirahat, alhamdulillah. Jadi cenghar. Kalau ada yang tidur ditegur langsung sama A. Kalau di sini sama A Amir ya, ditegur langsung, atau sama A Ferry ya. Taib, teman-teman, itu menjadi ibrah bagi antum untuk senantiasa berintrospeksi diri. Mungkin ada kekurangan di dalam beribadah, dalam ketaatan, perbaiki dengan perbanyak amal solih. Terus beramal, jangan sampai kendor, karena godaan setan sudah banyak dari penjuru tempat antum menghampiri. Ketika antum lengah akan didatangi oleh dia. Tapi ketika antum kuat, terjaga, tidak goyah, maka dia akan kewalahan. Tapi tetap serangan setan akan terus mendatangi kita di mana kita lengah. Maka jangan sampai diri kita lengah dalam keadaan futur, malas gitu. Lawan rasa kantuk, lawan dengan rasa apa? Semangat, senyum gitu ya. Buka mata ya gitu. Kok yang tidur Ustaz katanya. Ya gitulah, karena tadi disebutkan iman itu terkadang naik dan turun. Ketika naik ya lebih ditingkatkan dan dijaga terus. Tapi ketika turun maka diperbaiki untuk dinaikkan kembali, disemangati, kemudian menjadi semangat. Lupakanlah rasa malas, hilangkan rasa malas, rasa sedih ya. Terkadang ketika punten ya, jangan sampai ketika kita ada perintah dari umpamanya ada peraturan yang tidak sesuai dengan diri kita, kita malah menolak. Karena adanya peraturan di pesantren sini itu untuk kebaikan antum semua dan kesesuaian yang ada di sini. Tapi bisa jadi ada kekurangan, maka bisa ditutupi atau diperbaiki. Ketika ada peraturan yang tidak sesuai dalam diri kita, padahal itu baik, maka terima ya teman-teman. Jangan menolak, jangan sampai kita marah dan tidak menerima peraturan tersebut. Maka jaga nama baik pesantren, jaga nama baik, terlebih nama baik dari antum, keluarga antum, manakala diri antum menemukan diri antum tidak sejalan dengan agama. Maka terus tadi ketika dalam ketaatan pun kita harus sering berintrospeksi diri, berbanyak muhasabah. Mungkin banyak dosa akhirnya ketika kita beribadah banyak malas-malasan. Dalam koridor pesantren terlebih banyak diingatkan dan harus diterima. Jangan sampai ketika kita malas atau ketika kita futur, ketika diingatkan kita tidak terima, kumaha aing gitu ya. Jangan. Maka teman-teman seharusnya perbanyak khidmat terus. Ketika ada peraturan seperti ini ikut. Ada peraturan A ikut gitu ya. Karena itu semua untuk kebaikan antum. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kisah tadi. Siapa? Masih ingat? Abdurrahman At-Taimi, atau kalau salah Ibrahim At-Taimi, atau namanya Ibrahim Abdurrahman At-Taimi. Saya lupa lagi. Kalau nggak salah Ibrahim At-Taimi ya. Nah, mungkin kisah tadi beliau mengajarkan untuk kita ketika dalam futur itu jangan ke bawah, tapi sering-seringlah berintrospeksi ke dalam diri kita agar kita semangat dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.